Ya, program kerja ini kami upayakan pada saat terjadi demo besar-besaran 2012. Maka pada saat itulah Kementerian Perhubungan melakukan tindakan untuk memberhentikan penerimaan pegawai bandara di Bandara Sentani pada saat didemo oleh pemilik tanah bandara. Maka kami sebagai putra-putri anak Sentani, anak Papua berpikir kalau setiap tahun tidak ada penerimaan, bagaimana dengan pemberantasan pengangguran yang bisa dilakukan atau tidak? Maka disitulah kita berpikir mencari jalan untuk bagaimana kita bergandeng tangan membantu adik-adik kita yang berikut setelah kita. Maka pada tahun 2013 terbentuklah badan pengurus untuk mengurusi bagaimana anak-anak kita bisa direkrut menjadi pegawai bandara apabila ada penerimaan atau tingkat konsultasi kita sebagai lembaga masyarakat yang kita sudah bentuk dengan dukungan-dukungan dari kepala suku dan Dewan Adat Suku dan pemerintah daerah untuk bicara dengan Kementerian Perhubungan bagaimana setiap penerimaan itu anak-anak Papua atau anak-anak Sentani secara khusus sebagai pemilik mereka diterima. Namun yang kami kerjakan dari 2013 sampai 2015, maka 2015 lah lembaga yang saya pimpin hari ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dengan surat yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Kabupaten Jayapura pada tahun 2016. 2016 dokumen kami dapat, lalu 2016 juga kami rapatkan bersama DPRD Komisi A di ruang DPRD Komisi A dipimpin oleh Ketua Komisi A Hermes Vele. Pada saat itulah DPR memberikan dukungan untuk bagaimana mengeluarkan satu rekomendasi memperkuat kami untuk berbicara tentang pengangguran di Kabupaten Jayapura bahkan di tanah Papua menyeluruh. Demi kepentingan anak cucu generasi, maka DPR berikan dukungan dengan dokumen rekomendasi. Setelah itu rekomendasi itu diperkuat lagi dengan beberapa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh adat, kepala suku, bahkan dinas perhubungan. Maka dasar itulah kami sebagai asosiasi bandara berjalan, bekerja, tidak memikirkan kepentingan diri kami, tapi bagaimana caranya kami bisa berusaha semaksimal mungkin pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan melihat kepentingan masyarakat banyak yang ada. Karena kalau kita tidak berjuang, kita menunggu pemerintah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tidak mungkin kalau kita tidak memperjuangkan. Maka kami memperjuangkan ini untuk kepentingan anak cucu generasi. Namun yang terjadi dalam perjalanan dari 2016 setelah kami disahkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, itu pun pemerintah Jayapura tidak pernah memberikan sesuatu kepada kami lembaga masyarakat yang sudah berjuang semaksimal mungkin tanpa dukungan sepeser pun kepada kami. Tapi kami tetap jalan karena ini kepentingan masyarakat adat dan kepentingan anak-anak Papua. Pasti kalau kami melakukan satu pekerjaan ini, kalau selesai pasti pemerintah daerah atau negara pasti memperhatikan hak-hak kami sebagai lembaga yang telah bekerja demi kepentingan pemerintah dan negara. Oleh sebab itu saya mau sampaikan sebagai ketua asosiasi kedua setelah mantan ketua asosiasi Alfred Wali melepas jabatan pada tahun 2017, saya telah berjanji kepada seluruh orang tua bahkan masyarakat Papua bahwa 100 hari kerja saya sebagai ketua asosiasi akan memperjuangkan sampai kepada titik bagaimana anak-anak kita bisa bekerja sebagai pegawai bandara atau karyawan perusahaan di bandar udara yang milik orang Papua. Maka saat itulah saya mulai mengaktifkan diri untuk bekerja keras dan pada tahun 2020
keluarlah surat resmi Bupati Matius Awito dan diserahkan kepada saya bahwa 282 tenaga kerja di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan, Majelis Rakyat Papua, DPRP Provinsi Papua, Gubernur Papua, bahkan Dinas Perhubungan Kabupaten. Tenaga ini telah disahkan, namun sampai hari ini tenaga kerja tersebut dari seluruh daerah, bukan anak Papua saja, tapi banyak anak-anak juga yang dari luar Papua, bahkan di dalam Papua, non Papua. Merasa asosiasi melakukan penipuan terhadap masyarakat banyak. Yang menjadi pertanyaan, seluruh dokumen, seluruh pekerjaan yang kami kerjakan itu prosedur sesuai dengan surat menyurat yang sudah ada. Namun yang kami kecewa, tanda tangan bupati, seorang bapak memimpin satu rumah tangga, tanda tangannya lebih mahal. Tapi buktinya apa di lapangan? Anak-anak kami tidak pernah ditempatkan. Malah dengan berbagai dalih dan berbagai alasan bahwa Angkasa Pura perusahaan milik negara. Oke lah, pernyataan seorang bupati atau siapapun dia menyatakan seperti itu. Tapi saya sebagai ketua asosiasi yang baru, saya mau sampaikan, kita berbicara kepada masyarakat atau publik, kepada lembaga masyarakat, jangan bawa-bawa negara. Kalau dokumennya tidak memperjelas bahwa dia itu punya kapasitas bicara tentang SDM Bandar Udara. SDM Bandar Udara ditandatangani oleh bupati, seorang bupati, lalu diserahkan kepada kami sebagai lembaga masyarakat. Karena pintu gerbang ASN vertikal, Afsek Bandara, itu dokumen resminya ditetapkan di DPRD Kabupaten Jayapura, dipimpin oleh Ketua Komisi A Hermes Fele, dan dokumennya kami punya. Oleh sebab itu saya tegaskan, Angkasa Pura silakan Anda beroperasi di Bandar Sentani, tapi harus melihat kepada dokumen atau surat keputusan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura di Jakarta. Silakan patuhi aturan yang berlaku itu. Jangan mengintervensi kapasitas-kapasitas daripada anak-anak pemilik dan pemerintah daerah. Karena di dalam dokumen MOU yang kami dapatkan, ini kan segala keputusan yang dilakukan oleh beberapa orang ini mengintervensi hak daripada kami lembaga masyarakat. Dan anak-anak kita sampai hari ini belum kerja. Alasan apa sehingga anak-anak kita ini tidak bisa ditempatkan? Sedangkan dalam surat resmi Bupati Jayapura itu tembusannya tidak ada Angkasa Pura 1 cabang Bandara Sentani. Surat dikirim kepada General Manager Angkasa Pura 1, tembusannya Dirjen Perhubungan dan seluruh jajaran. Terakhir Asosiasi Bandara Sentani mendapatkan surat tembusan dari Bupati Jayapura. Yang menjadi pertanyaan sebagai pimpinan lembaga, saya merasa kecewa. Soal surat menyurat, tembusan, itu orang-orang yang sudah betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Perusahaan ini kan hanya sebatas dia datang kontrak, pinjam lahan, diberikan tugas untuk bekerja, bukan mengintervensi segala kepentingan masyarakat adat yang ada dan pemerintah yang ada. Ini yang membuat saya sangat kecewa. Oleh sebab itu, hari ini saya menyampaikan secara tegas kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, jangan melihat hal ini gampang, tapi 282 sampai 300 yang dijanjikan Kepala Dinas Perhubungan dengan pernyataan-pernyataan sikapnya, ini banyak hal, banyak elemen yang sudah mendapatkan poin-poin tersebut. Contohnya, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, DPR RI, Komisi 1, Komisi 5, mereka tahu kuota tenaga kerja Bandara Sentani adalah 300. Pertanyaan kami, kuota dinaikkan ke 300.
Sisanya ini kan pernyataannya kepala dinas. Kenapa kepala dinas program OPD terkait tidak pernah memperjuangkan hak ini? Lalu kami diabaikan, kami disepak seperti bola ke sana kemari. Kami datang ke bupati, bupati bilang ke dinas, dinas bilang ke bupati. Sepanjang 2020 sampai hari ini saya bicara, ada permainan apa yang dibuat oleh Pemda dan Angkasa Pura? Kenapa tidak langsung saja bicara terus terang kepada kami sebagai lembaga masyarakat? Kami juga punya rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kami lembaga binaan direktorat. Oleh sebab itu, ada beberapa item di dalam rekomendasi tersebut. 282 ini kan dia harus dipegang oleh satu perusahaan yang memiliki rekomendasi dari pemilik hak wilayah dan Pemda Kabupaten Jayapura. Itu aturan dari direktorat. Kenapa pemerintah Kabupaten Jayapura selama dokumen ini keluar tidak menyiapkan rekomendasi untuk anak-anak 282 ini dalam satu rekomendasi yang sah, agar supaya mereka ini bisa ditempatkan? Angkasa Pura berbicara tentang kapasitasnya, Pemda ini kan bisa membuka bagaimana Angkasa Pura punya tugas, bagaimana Pemda punya tugas, bagaimana asosiasi punya tugas. Angkasa Pura ambil proyek, aset Pemda yang pegang. Kami asosiasi dikasih kepercayaan oleh Bupati Jayapura dan Kementerian Perhubungan memegang SDM. Sekarang SDM ini terbengkalai tinggal, siapa yang salah? Ini pertanyaan saya sebagai ketua asosiasi bandara. Saya juga mantan dari bandara. Oleh sebab itu, prosedur kerja Kementerian Perhubungan itu jelas. Yang ambil proyek, silakan kerja proyeknya. Siapa yang pegang SDM? Kalau Pemda pegang, Pemda sudah kasih siapa? Kalau kasih ke asosiasi, oke lah, mari kita bicara tentang SDM Papua dari Bandar Udara Sentani sampai ke Cefman, tanah Papua, Papua Barat. Jangan kita mengambil dokumen dari pusat, dari Kementerian Perhubungan, lalu kita di dalam rumah kita obrak-abrik pekerjaan orang lain, kamar orang lain, kita obrak-abrik. Ini kan kerja yang tidak jelas. Akhirnya masyarakat menilai bahwa Pak Beni itu tipu-tipu, asosiasi tipu-tipu. Minta maaf sebagai ketua asosiasi, pernyataan-pernyataan ini saya pernah berhadapan dengan pihak hukum di Polda Papua, bahkan di Polres Jayapura. Pernyataan-pernyataan yang dilimpahkan oleh masyarakat terhadap lembaga ini. Pada saat itu saya klarifikasi dan saya membuktikan dokumen seluruhnya. Nah, disitulah pihak hukum menyatakan bahwa benar, asosiasi kerja benar untuk kepentingan masyarakat banyak. Berarti ada permainan apa di balik dari semua ini? Ini yang saya perlu pertanyakan kepada seluruh pemerintah Papua untuk melihat situasi ini. Berdasarkan seluruh dokumen yang telah saya paparkan di media. Tanpa dokumen, untuk apa saya mau bicara kepentingan orang Papua? Saya pikir sebagai anak Papua, demi masa depan anak cucu generasi, pernyataan-pernyataan sikap saya terhadap media, saya pernah menyatakan bahwa kalau bukan hari ini, kapan? Kalau bukan saya, siapa lagi? Karena itu pernyataan yang saya buat, bukan pernyataan pribadi saya. Ketua DPRP Provinsi Papua Yunus Bonda pun pernyataan sikap sama, dan Ketua Komisi 1 DPRP Provinsi Papua Ruben Magai pun sama pernyataannya. Kalau bukan Ade siapa? Kalau bukan sekarang kapan? Kerjakan, jangan berpikir hal yang tidak-tidak, tapi kerjakan sampai harus selesai. Maka saya hari ini nyatakan persiapan tenaga kerja bandar udara di seluruh tanah Papua dari Jayapura sampai di Sorong itu sudah sah dengan dokumen yang telah saya paparkan di media untuk menjadi perhatian kita bersama untuk menjaga harkat dan martabat berdasarkan undang-undang otonomi khusus. Mari kita berjuang demi masa depan anak cucu generasi kita. Shalom, Tuhan memberkati kita di atas pulau ini.